Halo Tribuners, Tribunnews Update kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita dari regional, nasional, dan juga mancanegara. Sejumlah siap dengan kita langsung saja ke berita pertama. Ini terkait polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten yang hingga kini semakin rumit ini permasalahannya. Buntut pagar laut yang muncul di Tangerang ini, Menteri Nusron Wahid akan mencopot 6 pegawai di ATR atau BPN. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR sekaligus Badan Pertanahan atau BPN Nusron Wahid mengaku telah mencopot 6 pejabat Boners terkait polemik pagar laut sepanjang 30 kilometer di perarian di Banten. Pencopotan ini Tribuners dilakukan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di atas perairan tersebut. Katakan, selain melakukan pencopotan, pihaknya juga memberikan sanksi berat begitu terhadap 2 pegawai. Kemudian Nusron ini telah mengungkapkan bahwa kedelapan pejabat tersebut diantaranya yakni JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu, H, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, ada kemudian WS yakni Ketua Panitia A, kemudian S, Ketua Panitia A juga, kemudian NS yang merupakan Panitia A, kemudian LMX, Kepala Survei ET, kemudian KA, XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Menurut Nusron, seluruh pejabat tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat Sanksi. Saat ini Tribuners, kata dia, proses penetapan sanksi administratif dan penarikan mereka dari jabatan masing-masing telah berlangsung. Jadi kita tunggu lagi ke depan kasus pagar laut yang muncul di Tangerang, Banten ini ya Tribuners ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari dunia pendidikan Tribuners di mana Mendikbud ganti nama PBB menjadi SPMB yang di mana ada 4 jalur sistem penerimaan murid baru di 2025. Dan pemerintah Indonesia resmi mengganti nama penerimaan didik baru PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB di tahun 2025 ini. Tribuners. Menteri Pendidikan Menengah Profesor Abdul Muti mengatakan hal ini bukanlah hanya perubahan nama semata Tribuners, namun juga perubahan dari sistem yang lama. Perlu diketahui dapat sejumlah kelemahan dalam sistem lama pada penerimaan siswa yang perlu diperbaiki. Untuk itu, Abdul Muti menyatakan penggantian nama ini juga mencerminkan komitmen menyediakan pendidikan terbaik bagi setiap warga negara. Nah, sistem ini Tribuners mencakup sejumlah perubahan signifikan dalam proses penerimaan siswa baru jenjang SMA. Nah, sementara pada sistem penerimaan jenjang siswa SD ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Selengkapnya, ada beberapa perubahan penting dalam SPMB 2025 di antaranya, yakni yang pertama ada jalur non-akademik yang kemudian diperluas, kemudian jalur afirmasi yang di tahun ini diperkuat, kemudian ini ada juga yang terakhir adalah 4 jalur sistem penerimaan murid baru 2025. Apa saja sih? Nah, ini yang pertama adalah jalur domisili. Jalur domisili adalah sebenarnya adalah terkait yang kemarin di tahun sebelumnya jalur zonasi Tribuners, yakni berdasarkan lokasi tempat tinggal calon siswa. Kemudian yang kedua adalah zonasi untuk penyandang disabilitas dan keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga ada jalur mutasi, yakni untuk siswa yang pindah dari sekolah lain. Dan yang jalur prestasi, yakni untuk para siswa yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik cukup menonjol. Itu tadi perubahan terkini Tribuners dari sistem PBDB yang berganti sistem SPMB di sistem penerimaan murid baru 2025. Kita beralih ke berita selanjutnya dari dunia pendidikan, kita bergeser ke berita kriminal terkait kasus mutilasi yang menggegerkan Ngawi, Jawa Timur, Tribuners. Ini pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga ada indikasi psikopat hingga akhirnya pun akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Roma Trihartanto Tribuners yang berusia 30 tahun
maksud kami 32 tahun alias Antok, yakni kasus mutilasi mayat wanita yang ditemukan dalam koper di Ngawi menjalani tes kejiwaan pada Kamis 30 Januari 2025 hari ini. Tersangka ini ditangkap penyidik Polda Jawa Timur pada Minggu 26 Januari 2025 lalu atas dugaan bunuh Uswatun Hasanah yang berusia 29 tahun. Dalam proses penahanan, Polda Jawa Timur melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk yang terbaru adalah tes kejiwaan Tribunars karena memang ini menurut polisi ini ada indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan seorang psikopat. Kepala Subdit 3 Jatan Ras Polda Jawa Timur AKBP Aprandi Jumhur mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut telah dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Setelah hasil tes kejiwaan keluar, Polda Jawa Timur baru akan mengumumkan hasilnya ke publik secara transparan ke depannya. Sebelumnya juga Direktur Reserse Kriminal Umum Jawa Timur, Kombes Farman menyatakan, tes kejiwaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tersangka ini memiliki indikasi seorang psikopat. Dalam lain, beredar video di media sosial juga yang menunjukkan RTH diinterogasi tim penyidik Polda Jawa Timur, di mana video tersebut terlihat ekspresi tersangka ini tenang dan santai saat menerima pertanyaan dari penyidik. Tersangka bahkan diduga menyanyikan penggalan lagu Sevilla milik Sheila on Seven yang direkam secara live di TikTok. Motif di balik tindakan kejiwaan tes kejiwaan terhadap tersangka ini kemudian didalami oleh polisi. Tersangka mengaku cemburu karena sering laki-laki lain ke indikosnya. Selain itu, tersangka juga merasa sakit hati Tribuners dan merasa kesal seperti itu atas kalimat kasar yang pernah dilontarkan korban pada anak buahnya. Tersangka pun kini disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338 KUHP pembunuhan, serta pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Kita tunggu seperti apa hasil dari tes kejiwaan yang dilakukan Polda Jatim. Apakah benar memang tersangka ini terindikasi sebagai psikopat? Kita tunggu hasilnya dan akan kami sampaikan update-nya setelah ada keterangan dari pihak kepolisian. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini terkait seorang polisi Tribuners yakni Brigpol JFS yang ditemukan tewas di Samosir, Sumatera Utara. Diduga polisi ini berpangkat Brigpol ini diduga mengakhiri hidup. Kasus dugaan bunuh diri seorang oknum polisi di Samosir kini tengah dalam proses penyelidikan, di mana Brigpol JFS, anggota Polsek Harian, ditemukan tewas di Mapolsek Harian pada Senin 27 Januari 2025, Tribuners. Jenazah Brigpol JFS ini ditemukan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di tiang pintu Rumah Sium Mapolsek Harian. Sebelum penemuan tersebut, Tribuners, seorang saksi berinisial FM mencoba menghubungi korban melalui telepon dan pesan, namun tidak mendapatkan respon. Saksi kemudian menuju ke Mapolsek dan menemukan motor dinas Brigpol JFS di lokasi kejadian. Saat memasuki Mapolsek, saksi FM ini melihat Brigpol dalam kondisi tergantung dan segera memanggil warga sekitar untuk meminta bantuan. Dan Kasih Humas Polres Samosir, Brigpol Van Dumar Paung mengonfirmasi bahwa jenazah Brigpol JFS telah dibawa untuk menjalani otopsi Tribuners. Dan kemudian ia menambahkan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Dan disclaimer Tribuners atau artikel ini tidak bertujuan untuk menginspirasi tindakan bunuh diri ya. Pembaca atau tribuners yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan, terlebih pernah terbesit melakukan percobaan bunuh diri, jangan ragu bercerita, berkonsultasi atau memeriksakan diri ke psikiatri di rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa. Kemudian Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini bocah SD di Bandung, Jawa Barat yang nekat kabur dari rumahnya. Kemudian setelah dicari, bocah SD tersebut ditemukan tidur di Pantai Santolo di wilayah Garut. Wah, masih SD tapi ini sudah
kabur dari rumah ya Tribuners ya. Jadi seorang bocah berinisial F itu berusia 12 tahun asal Cigondewa, Kota Bandung, Jawa Barat, nekat melarikan diri dari rumahnya dan berakhir di Pantai Santolo, Kabupaten Garut, Jawa Barat. F yang masih duduk di kelas 6 F ini diketahui keluar dari rumahnya pada Rabu 29 Januari 2025. Bocah kelas 6 SD itu melakukan perjalanan yang cukup jauh loh Tribuners dari kota Bandung menuju Pantai Santolo dengan menaiki angkutan umum ELF dari terminal Leuwi Panjang. Sesampainya di Pantai Santolo, F bermalam seorang diri di balik dagang di pinggir pantai. Keesokan harinya, bocah kelas 6 SD itu ditemukan oleh seorang nelayan yang melihatnya tertidur di balik pedagang. Setelah menemukan F, pihak kepolisian Polres Garut segera menghubungi pihak terkait termasuk dinas sosial untuk mencari keluarga bocah tersebut. Dan kemudian akhirnya pihak kepolisian ini terhubung dengan kakek dan nenek F dan mereka kemudian tiba di kantor untuk menjemput sang bocah. Eh, Kemudian pihak kepolisian ini dari Bribtu Furkon mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu mempertemukan F dengan keluarganya. Pihak kepolisian juga memberikan pesan kepada keluarga F untuk menjaga anak-anak mereka agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali ke depannya. Sementara itu hingga saat ini tidak diketahui ini apa motif dari bocah F ini nekat kabur dari Bandung hingga lari ke Garut, Jawa Barat. Tapi yang penting bocah ini telah kembali ke keluarganya ya Tribuners ya. Kita beralih ke berita selanjutnya ini yang kemarin sempat viral di media sosial di mana ada seorang truk, maksud kami seorang sopir truk durian yang tampak pasrah setelah terlibat penjarahan seperti itu di wilayah Waikanan. Kapolda Lampung Tribuners Irjen Pol Helmi Santika melalui Kapolres Waikan AKBP Adanan Magopang memberikan santunan dan kebutuhan pokok kepada korban kecelakaan bus yang melibatkan mobil bermuatan durian. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 29 Januari 2025 kemarin Tribuners. Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangpong menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa korban. Kemudian bantuan sosial ini merupakan bentuk kemanusiaan yang diberikan kepada keluarga korban lantas. Adanan juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan informasi dan barang bukti terkait kecelakaan tersebut. Kemudian Kapolres berharap kejadian serupa tidak terulang kembali ya di wilayah Kapolres wilayah hukum Polres Kanan. Ia mengimbau kepada pengemudi yang melintas jalur lintas tengah untuk lebih berhati-hati ke depannya. Kemudian Sahendra ini salah satu anggota keluarga korban mengucapkan terima kasih atas Kapolsek Lampung dan juga maksud kami Kapolda Lampung dan juga jajarannya. Kemudian kecelakaan ini secara detail minggu lalu, tepatnya 26 Januari 2025, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat di Jalimsum, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Waikanan, Lampung. Kendaraan pickup yang bermerek Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BG8034TG yang dikemudikan korban dan terguling saat menghindari kendaraan lain yang berhenti di jalur menikung. Akibat kecelakaan tersebut, durian yang dibawa korban ini diduga dijarah oleh warga setempat dan uang serta SNK di tempat kejadian perkara Tribuners. Jadi memang Mbak sudah terjatuh, tertimpa tangga pula ya Tribuners sudah kecelakaan, muatan duriannya berceceran, tidak mendapatkan pertolongan, dan ini malah jarah barang bawaannya yakni berupa durian dan juga uang dan juga STNK-nya ini juga lenyap dari mobil korban. Jadi kami juga turut mengapresiasi Kapolda Lampung yang memberikan bantuan kepada sopir truk durian tersebut ya Tribuners ya. Kita beralih dari berita regional kita ke Manca, di mana ini kabar dari Presiden Palestina Tribuners yang memuji Mesir yang tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan warga Gaza. Nah, jadi Presiden Palestina ini sangat mengapresiasi langkah Mesir
langkah Mesir yang menolak rencana Trump ini untuk memindahkan warga Gaza ke wilayah. Presiden Otoritas Palestina Mahfud Abbas menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Mahfud Mahmud Abbas memberi pujian karena Mesir ini menolak rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mahmud Abbas Tribuners memuji pemimpin Mesir tersebut dalam sebuah surat menyusul komentar yang disampaikan oleh LCC dalam sebuah konferensi pers pada Rabu 29 Januari 2025 kemarin. Saat itu, LCC ini mengatakan bahwa Mesir ini tidak akan mengambil bagian dalam pengusiran warga Palestina dari Gaza, yang menurutnya akan menjadi sebuah ketidakadilan. Atas sikap Mesir tersebut, Mahmud Abbas mengatakan pihaknya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi keputusan Presiden Mesir tersebut, Tribuners. Abbas juga berterima kasih kepada LCC karena menentang ketidakadilan terhadap rakyat Palestina dan menjunjung tinggi dukungan Mesir yang bersejarah dan tak tergoyahkan terhadap perjuangan Palestina. Kemudian diketahui kan memang pada Minggu 26 Januari 2020 Serikat Donald Trump ini mengatakan dia ingin Mesir dan Yordania menerima warga Palestina dari Gaza. Trump mengatakan dia telah mengajukan permintaan tersebut kepada Raja Yordania yakni Abdullah dan juga berencana menanyakannya kepada Presiden Mesir. Trump pun menggambarkan Gaza sebagai lingkaran. Hingga akhirnya Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang. Namun baik Hamas maupun Palestina mengecam usulan terkini Tribuners. Mesir pun juga telah menolak wacana pemindahan warga Gaza ke wilayah Mesir. Ini konflik di wilayah Gaza di mana Erdogan, yakni Presiden Turki dan Ketua Hamas bertemu di Ankara, Turki. Di mana dalam pertemuan tersebut, Turki memuji perlawanan Palestina yang eh, bertahan bertahun-tahun untuk menghadapi Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima delegasi Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinannya yakni Mahmud Darwish di Istana Presiden di ibu kota Turki, Ankara pada Rabu 29 Januari 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Turki, yakni Hakan Fidan, Kepala Intelijen Turki, Ibrahim Kalin, Kepala Departemen Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahri Aldin Altun, dan pejabat Turki lainnya. Sementara itu, tribuners dari sisi Hamas, pejabat Hamas yang menghadiri pertemuan itu, diantaranya yakni Ketua Hamas di Gaza, Khalil Al-Aya, Ketua Hamas di tepi barat yakni Zahir Jebarin, dan Ketua Delegasi Hamas di luar negeri yakni Khaled Mershal. Presiden Erdogan ini memberikan sambutan kepada para pemimpin Hamas yang menghadiri pertemuan tersebut, di mana pujian tersebut berbunyi perjuangan Hamas selama 471 hari sekali lagi menunjukkan bahwa semangat perlawanan ini tidak akan pernah hilang, begitu kata Erdogan. Kemudian Turki juga terus menjelaskan yang memberikan dukungan dan berharap gencatan senjata tahap kedua dan ketiga akan berhasil diselesaikan. Pada awal agresi Gaza, Turki menolak mengklasifikasikan Hamas sebagai gerakan teroris dan menekankan bahwa Hamas adalah gerakan perlawanan untuk pembebasan Palestina. Pada awal Mei 2, Turki menangguhkan semua pertukaran perdagangan dengan Israel hingga negara pendudukan tersebut mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Turki juga menyatakan mereka tidak akan melanjutkan perdagangan yang diperkirakan bernilai sekitar 7 miliar dolar per tahunnya dengan Israel sampai gencatan senjata permanen dan bantuan kemanusiaan diberikan di jalur Gaza. Kemudian Tribuners selain itu Turki juga membatasi ekspor 54 produk ke negara pendudukan Israel dengan mendorong gencatan senjata terjadi permanen di jalur Gaza. Dan kemudian Tribuners kita beralih dari konflik di Timur Tengah. Ini insiden begitu, insiden laka udara di mana ada tabrakan jet American Airlines dengan helikopter Black Hawk. Mana hingga saat ini belum
korban selamat yang ditemukan. Pesawat komersil American Airlines dan helikopter milik Black Hawk bertabrakan pada Rabu 29 Januari 2025 sekitar pukul malam waktu setempat di Bandara Nasional Reagan Washington DC, Amerika Serikat. Insiden tabrakan ini mengakibatkan 18 orang tewas. Tim penyelamat hingga kini belum berhasil menemukan korban selamat. Hingga saat ini pun upaya juga pencarian masih terus dilakukan oleh tim penyelamat. Tim penyelamat melaporkan bahwa pesawat yang terlibat dalam tabrakan tersebut hancur berkeping-keping. Insiden ini terjadi saat pesawat American Eagle 5342 sedang terbang dari Wichita menuju Washington DC. Pesawat American Airlines itu membawa sekitar 60 penumpang dan 4 awak kabin. Sementara itu, helikopter Black Hawk yang terlibat dalam kecelakaan adalah bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan sedang menjalani misi pelatihan di wilayah sekitar. Berdasarkan beberapa sumber melaporkan bahwa salah satu atau kedua pesawat ini jatuh ke Sungai Potomac, Tribuners. Sumber-sumber penegak hukum menyebutkan bahwa kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan. Tim penyelamat yang terlibat dalam upaya pencarian dan penyelamatan terdiri dari Departemen Pemadam Kebakaran, kemudian layanan medis darurat, dan Kepolisian Metropolitan, kemudian juga dari FBI. Pencarian korban ini selama berlangsung di tengah suhu dingin yang memang sedang melanda wilayah Amerika Serikat, khususnya wilayah Washington DC. Masih terkait musibah kecelakaan udara yang melibatkan American Airlines dan juga Black Hawk di Washington DC. Terbaru Tribuners data sementara tercatat 18 orang tewas imbas kecelakaan udara tersebut. Insiden tabrakan antara pesawat dari maskapai American Airlines dengan pesawat Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang terjadi di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 29 Januari 2025 malam sekitar pukul 9 malam waktu setempat ini mengakibatkan 18 orang tewas, Tribuners. Jasad seluruh korban tewas ditemukan setelah dilakukan pencarian oleh pihak berwenang Sungai Potomac yang berada di dekat Bandara Ronald Reagan. Tabrakan antara pesawat American Airlines dengan helikopter Sikorsky H-60 atau Black Hawk ini, yakni milik Angkatan Darat Amerika Serikat, terjadi pada Rabu malam waktu setempat ketika pesawat yang berisi 60 penumpang dan 4 kru itu akan mendarat di Bandara Nasional Reagan. Adapun pesawat American Airlines itu terbang dari Wichita, Kansas, sementara pada waktu yang bersamaan helikopter Black Hawk tersebut tengah melakukan latihan saat insiden terjadi. Menurut media Force National Capital Region, yakni Heather Harris, helikopter tersebut merupakan milik dari Korps Kompi B Batalion Penerbangan ke-12 dari Fort Belvoir di Virginia. Adapun insiden tabrakan tersebut sempat terekam dari kamera live stream yang berada di Kennedy Center. Pada rekaman tersebut, Tribuners tampak adanya ledakan di area Sungai Potomac pada Rabu malam sekitar pukul 20:47 waktu setempat. Hingga kini, kepolisian dan penyelam masih mencari korban di sekitar Sungai Potomac. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut telah memperoleh informasi lengkap terkait insiden ini. Kemudian terpisah, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hedges menulis di media sosial bahwa Pentagon secara aktif terus memantau situasi dan siap membantu jika diperlukan. Sementara Senator Kansas Roger Marshall turut berduka cita atas insiden yang terjadi. Dan sementara telah dilaporkan 18 orang tewas dari insiden kecelakaan tersebut. Kita masih tunggu lagi nasib sekitar 40 orang yang belum ditemukan. Baik Tribuners, itu tadi sejumlah berita dari dalam negeri dan juga mancanegara. Setelah ini, sejumlah program unggulan dari Tribunnews masih akan menemani Tribuners selama 24 jam ke depan. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.